pertanyaan tadi tentang pertanyaan gini. Pertama tolong dipahami dulu, yang namanya warisan itu baru ada cerita warisan itu kalau pemilik harta sudah meninggal. Jadi kalau pemilik hartanya masih hidup, itu belum ada cerita-cerita ayahnya memanggil anak-anaknya semua dikumpulkan di rumahnya, kemudian dia mengatakan, hari ini ayah kumpulkan semua kalian di sini. Ada apa ya? Ayah hari ini akan membagikan warisan kepada kalian. Nah itu salah. Kenapa? Karena memang yang namanya warisan itu baru ada ceritanya, baru muncul ketika pemilik harta itu meninggal. Jadi kalau pemilik hartanya belum meninggal tuh belum bisa ngomong warisan, belum bisa. Jadi belum bisa ditentukan siapa saja ahli warisnya, belum bisa. Karena ahli waris, warisan baru bisa dibahas kalau pemilik harta sudah meninggal. Memastikan ahli warisnya siapa saja belum bisa itu. Kenapa? Karena begini contohnya. Orang tua ayahnya sama anak-anaknya itu ya bisa jadi anaknya lebih dulu meninggal dari ayahnya. Makanya nggak bisa harta ayahnya tuh misalnya warisan itu dibagi-bagi, ayahnya masih hidup dibagi-bagi. Kenapa? Karena bisa jadi anaknya lebih dulu meninggal dari ayahnya. Ayahnya masih hidup, anaknya udah pada meninggal semua. Itu mungkin terjadi. Jadi itulah sebabnya yang namanya warisan tuh tidak ada cerita-cerita warisan, belum bisa dipastikan siapa saja ahli waris kalau pemilik harta. Yang pertama. Nah, ini sebetulnya itu pembahasan berkaitan dengan pertanyaan tadi yang dari siapa tuh yang ibu yang kedua itu. Jadi terkait dengan pertanyaan yang ibu dulu tadi itu begini. Jadi yang disebut dengan ahli waris itu adalah ahli waris anak kandung. Anak itu adalah anak kandung. Anak angkat bukan ahli waris, anak tiri juga bukan ahli waris begitu. Anak angkat dan anak tiri hanya boleh lewat jalur wasiat atau jalur hibah. Satu. Sehingga begini, tolong dipahami, wasiat Pak, itu suaranya nggak nanti jelas itu, Pak. sebetulnya kalau soal wasiat dan hibah itu, saya baru akan bahas nanti malam sebetulnya ya, karena itu agak panjang bahasannya. Nanti malam itu saya akan memberikan materinya terkait wasiat dan hibah, karena ini perlu dibahas agak panjang. Tetapi kurang lebih beginilah untuk sementara. Jadi wasiat itu nanti ada batasannya. Ada batasannya, tidak boleh seluruh harta diwasiatkan, nggak boleh. Ada aturannya. Dia itu wasiat itu hanya maksimal sepertiga harta. Maksimal itu sepertiga harta. Tidak boleh melebihi sepertiga harta. Itu aturannya. Nanti kita akan bahas secara lebih rinci. Jadi mustahil dan haram hukumnya warisan itu harta seseorang diwasiatkan 100% begitu kepada satu pihak. Tidak boleh. Karena kalau diwasiatkan itu 100% begitu, maka itu nanti akan mendolimi ahli waris. Karena wasiat ini hakikatnya bukan untuk ahli waris. Nanti ini kita jelaskan nanti malam ya, karena ini bahasan agak panjang. Jadi tentang wasiat, tentang hibah itu nanti malam saya kupasnya agak panjang. Ini agak panjang. Jadi ini hanya untuk sedikit mengupas pertanyaan dari ibu tadi aja. Jadi wasiat pun dibatasi Bu, maksimalnya sepertiga harta. Kalaupun terlanjur mewasiatkan lebih dari sepertiga harta, maka yang bisa dieksekusi hanya yang sepertiga harta itu saja. Begitu. Dan tidak ada cerita, Bu, tidak ada cerita anak-anak kandung tidak diberikan tadi. Karena kenapa? Warisan itu dibagikannya langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi tidak ada cerita yang meninggalnya ini karena dia nggak rela, terus anak kandungnya nggak dikasih, nggak bisa itu. Karena yang membagikan warisan itu langsung Allah dalam Al-Quran. Warisan ini dibagikan bukan oleh manusia, warisan ini dibagikan langsung oleh Allah. Jadi tidak ada cerita seorang ayah membenci anaknya, terus karena dia membenci anaknya, terus dia tidak mau bagiin warisan ke anaknya. Nggak bisa itu. Tidak bisa. Ketika dia meninggal, maka otomatis langsung itu hak waris anaknya itu dapat sesuai bagiannya. Dan dalam hukum syariah tidak ada urusan baper dalam warisan itu. Jadi orang tuanya siapa yang paling disayang maka dia yang paling besar warisannya. Ini anak ini kurang disukai oleh ayahnya, nggak bisa. Tidak ada urusan itu. Tidak ada bawa-bawa perasaan dalam hukum waris. Yang ada adalah dia berhak ataukah tidak. Nanti jatahnya tergantung ukurannya masing-masing, berbeda. Oke, yang laki-laki sama yang perempuan tentu nanti berbeda ukurannya. Tapi kalau
Ini anak yang paling disayang, harusnya dia paling besar. Itu tidak dibenarkan dalam Islam, dalam hukum syariah. Ini anak yang paling disayang, dulu anak wah paling, ini paling, orang tuanya almarhum dulu kepada si ini dia kurang suka dia karena tidak nurut atau apa gitu. Maka dia harus kecil warisannya, nggak bisa. Selama dia berhak yang besar, maka dapat hak yang besar. Selama dia dapat hak yang kecil, dia dapat hak yang kecil. Begitu. Jadi terkait tadi itu wasiat, si anak itu tadi intinya tetap dia hanya berdasarkan hak yang didapatkan. Anak kandung tetap mendapatkan hak sesuai haknya. Anak angkat tidak boleh lewat warisan, tapi boleh lewat wasiat, lewat hibah. Tapi itu pun harus dengan ilmunya, karena nanti juga wasiat juga ada syarat-syaratnya. Nanti malam saya uraikan ya, nanti malam saya uraikan wasiat dan hibah itu seperti apa yang supaya sah bentuknya. Karena tidak sedikit juga orang yang salah paham tentang wasiat. Mereka merasa beranggapan sudah berwasiat, padahal wasiatnya salah. Wasiatnya tidak sah gitu. Nanti malam akan kita kupas tentang hal itu. Itu yang pertama ya, tentang ibu tadi. Kemudian yang terus kalau apakah dia berhak menggugat? Dia berhak menggugat, Bu. Kalau anak kandung tidak kebagian itu berhak menggugat ke pengadilan, karena anak kandung itu dia ahli waris utama. Nanti itu kemungkinan kalau sampai eksekusi wasiatnya melebihi sepertiga harta, berarti wasiatnya tidak sah. Wasiatnya menjadi wasiat yang tidak sah. Itu bisa digugat ke pengadilan agama. Dan itu nanti akan dieksekusi di sana. Itu pasti yang salah adalah pelaksanaan wasiatnya yang keliru. Wasiat yang tidak sah itu, Bu. Sehingga karena tidak sah, maka dia batal secara hukum. Nah, kemudian masuk lagi kita ke pertanyaan tadi tentang Bapak tadi ya. Tadi saya tulis di sini, Pak. Ada tiga tuh. Ada tiga anak laki-laki, ayah sama cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi begini, Pak. Tadi kan sudah saya jelaskan. Ini sekaligus saya menjawab dengan pertanyaan yang terakhir dari Bapak tadi itu. Tadi kan ada pertanyaan yang Bapak pertama menanyakan tentang istri, ya kan? Terus yang terakhir tadi ada yang Bapak menanyakan tentang cucu laki-laki itu kok saya tulis di sini tapi di ring 1 nggak ada, ya kan itu kan? Nah, itu tadi itu pertanyaannya saya gabung itu dua-duanya karena berkaitan. Jadi begini, pertama untuk Bapak yang tadi menanyakan istri. Istri itu Pak, itu mutlak dia ahli waris utama, dia di ring 1. Dia pasti dapat. Pasti dapat. Tidak ada yang bisa menghalangi hak waris istri. Ketika suaminya meninggal, istrinya masih ada, istri pasti dapat warisan, titik Pak. Tidak bisa dihalangi oleh siapapun, pasti. Begitu juga kalau istrinya meninggal, maka suaminya karena yang jadi ahli waris, itu suaminya pun pasti dapat warisan dari istrinya. Gitu. Tidak ada yang bisa menghalangi warisan hak waris suami atau hak waris istri. Mutlak, Pak. Suami atau istri dari si mayit itu adalah ahli waris utama, tidak ada yang bisa menghalangi. Mereka pasti dapat warisan. Yang penting warisannya ada, Pak. Kalau warisannya nggak ada, apa yang mau dibagiin? Nah, itu Pak ceritanya. Itu Pak ya. Oke, itu satu. Jadi istri itu pasti dapat warisan, Pak. Tidak ada yang bisa menghalangi istri, Pak. Satu. Istri tetap dapat warisan, meskipun almarhum punya anak, punya ayah, punya ibu, tetap dapat warisan, Pak. Tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Oke ya. Jadi ini kan sama-sama, kenapa? Karena sama-sama statusnya ring 1, Pak. Tadi kan sudah saya bilang, ring 1 itu ada 5 pihak. Dan antara 5 pihak itu tidak saling menghalangi. Ada Pak Ahmad meninggal, istrinya masih hidup, berarti istrinya ahli waris. Ayahnya Pak Ahmad masih hidup, ahli waris juga. Ibunya Pak Ahmad masih hidup, ahli waris. Anak laki-lakinya Pak Ahmad masih hidup, anak perempuan Pak Ahmad masih hidup, ahli waris. 5 pihak ini adalah ahli waris ring 1 yang pasti dapat warisan, tidak saling menghalangi. Oke ya, itu satu. Terus yang kedua, bagaimana dengan yang tadi? Saya sebutkan 3 pihak. Ada anak laki-laki, ada ayah, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini saya sebut, gini Pak, ini saya sebut bukan ahli waris yang pasti dapat, bukan. Ahli waris yang pasti dapat itu ring 1, Pak. Tolong diulang lagi nih. Ahli waris yang pasti dapat adalah ring 1 yang barusan saya jelaskan panjang lebar. Yang 3 tadi itu, anak laki-laki, ayah, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, saya sebut adalah ahli waris yang garis nasabnya paling kuat. Beda, Pak. Paling kuat, kok ini mati? Oke, nyambung lagi ya. Ahli waris yang paling kuat tuh begini maksud saya. Maksud saya adalah yang 3 itu, kan kita kalau kita pisahkan, anak laki-laki sama ayah, ini di ring 1 nih adanya. Anak laki-laki dan ayah
ini adanya di ring 1. Cucu laki-laki dari anak laki-laki ini adanya di ring 2. Ring 2 bawah. Jadi 3 pihak ini ringnya berbeda, Pak. Ringnya berbeda. Kalau anak laki-laki dan ayah, mereka pasti dapat warisan. Kenapa? Karena mereka itu masuk di ring 1. Tapi kalau cucu laki-laki dari anak laki-laki, dia itu adanya di ring 2 bawah. Karena dia ada ring 2, berarti dia belum pasti dapat warisannya, Pak. Bisa dapat, bisa tidak, tergantung situasinya, tergantung kasusnya. Begitu. Nah, kenapa saya sebut 3 pihak ini paling kuat? Karena Pak, kalau ada salah satu dari 3 pihak ini, maka dia bisa menghalangi ring 3 dan seterusnya, Pak. Jadi ring 3, 4, 5, 6 itu semua pasti terhalang kalau ada salah satu dari 3 pihak ini. Anak laki-laki di ring 1, ayah di ring 1, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ini ring 2 bawah. Begitu, Pak. Tolong dibedakan, saya sebutnya tadi ring 1 ahli waris utama dengan ahli waris yang garis nasabnya paling kuat. Kenapa? Karena nanti kalau yang ini dia punya kekuatan. Contoh, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dia meskipun bukan ring 1, Pak. Dia di ring 2 bawah, tapi dia kekuatan menghalangnya kuat. Dia bisa menghalangi saudara-saudara si mayit. Abang-abangnya si mayit bisa nggak dapat warisan, adik-adiknya si mayit, kakak-kakaknya si mayit bisa tidak dapat warisan gara-gara cucu laki-laki dari anak laki-laki ini. Kuat gitu Pak garis. Meskipun dia di ring 2 bawah. Gitu. Tapi kalau istri misalnya, apakah dia bisa menghalangi abangnya si mayit? Tidak bisa, Pak. Si mayit nih, almarhum Pak Ahmad, dia punya istri, Bu Susi. Tapi Pak Ahmad punya adik juga laki-laki, punya adik perempuan. Apakah adiknya Pak Ahmad bisa terhalang oleh istrinya Pak Ahmad? Tidak bisa. Istrinya Pak Ahmad tidak bisa menghalangi adik atau abangnya Pak Ahmad. Itu sebagai ahli waris. Begitu juga nanti ibunya Pak Ahmad misalnya. Ibunya Pak Ahmad ini punya ibu. Ibu kan ring 1 tuh kan. Pak Ahmad meninggal. Dia punya ibu. Ibu kan tadi ring 1 pasti dapat warisan. Tapi ibu meskipun ada, dia tidak bisa menghalangi abangnya Pak Ahmad, adiknya Pak Ahmad untuk dapat warisan dari Pak Ahmad. Tapi kalau cucu laki-laki dari anak laki-laki, meskipun dia di ring 2 bawah, dia bisa menghalangi saudara-saudaranya Pak Ahmad. Itu yang saya maksud di antara itu. Jadi itulah jawaban untuk pertanyaan pertama dan yang terakhir. Terus tadi ada lagi satu yang pertanyaan tentang apa ya? Lupa sih ya. Tadi kan pertanyaannya 4. Satu lagi tentang apa? Pembagian budaya dan adat. Oh iya, budaya dan adat. Oh iya, budaya dan adat. Gini, pertama begini, di negara kita itu berlaku 3 sistem hukum waris. Pertama sistem hukum waris Islam, yang kedua sistem hukum adat, hukum waris adat ya. Kemudian ada lagi sistem hukum waris Barat yang ini tercantum dalam KUH Perdata. Ya, KUH Perdata ini untuk non-Muslim apapun agamanya, mau dia Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, itu dia ke KUH Perdata. KUH Perdata. KUH Perdata itu bukan hukum Islam. Kalau hukum Islam itu patokannya nanti kalau di pengadilan itu pakai KHI yang tadi saya ceritakan. KHI kompilasi hukum Islam. Nah, itu aturan dalam hukum Islam. Nah, hukum waris adat, tentu ini kan tiap wilayah berbeda-beda ya. Misalnya di masyarakat Batak dengan Madura, dengan Jawa, dengan Padang begitu. Itu juga dia punya sendiri gitu. Saya secara khusus pernah mempelajari tentang di Padang, saya pernah khusus secara pelajari, kemudian di Batak pernah secara saya pelajari, mungkin di Bengkulu juga ya. Mungkin di Bengkulu juga ada juga hukum adatnya terkait itu. Saya kurang tahu tentang hal itu. Tapi kalaupun di Bengkulu ada hal itu, ya itu bagian dari hukum waris adat yang ada di negara kita. Nah, tapi persoalannya begini sebetulnya. Persoalannya adalah nanti itu ketika orang itu adalah orang Islam, nanti kalau memang dia sudah statusnya sebagai orang Islam, maka itu melekat bagi dia. Melaksanakan hukum waris itu hukumnya fardu ain. Mempelajari hukum waris dalam syariah, hukumnya fardu kifayah. Tapi mengamalkan hukum waris dalam syariah bagi orang Islam, hukumnya fardu ain. Kalau dia tidak melakukannya, dia berdosa. Titik. Jadi hukumnya sama seperti orang meninggalkan sholat 5 waktu. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang Islam meninggalkan sholat 5 waktu, apa hukumnya? Hukumnya haram, dia berdosa. Begitu juga ketika dia tidak mengamalkan hukum waris dalam Islam, maka dia berdosa.
Sama seperti statusnya seperti dia meninggalkan sholat 5 waktu. Sama seperti dia meninggalkan puasa bulan Ramadan. Sama seperti dia tidak melaksanakan kewajiban zakat. Karena ini hukumnya wajib. Fardu ain hukumnya. Mempelajari hukum waris dalam syariah bagi orang Islam adalah hukumnya fardu kifayah, tapi bagi dalam mengamalkannya setiap orang hukumnya wajib. Berdosa kalau meninggalkannya. Begitu ya. Apalagi sampai membangkang. Nah, adapun hukum adat tadi seperti hukum waris adat ya, itu nanti relatif ukurannya karena memang hukum adat itu kan dia tadi saya bilang setiap wilayah itu setiap suku itu berbeda-beda ukurannya dan bagi orang yang memang dia itu nanti sebenarnya terserah kepada masing-masing. Ibaratnya ginilah. Ibaratnya bagi orang Islam sudah ada kewajiban sholat 5 waktu. Persoalannya adalah apakah orang Islam semuanya sholat? Kan enggak juga. Gitu kan? Kan enggak juga. Apakah sekarang setiap bulan Ramadan orang Islam itu wajib berpuasa? Yang wajib ya artinya dia sehat, tidak sakit, tidak dalam perjalanan, begitu kan? Artinya normal lah keadaannya. Wajib kan berpuasa ketika bulan Ramadan kan? Kalau enggak dosa kan? Pertanyaannya adalah sekarang, apakah setiap orang Islam yang seperti itu melaksanakan puasa hari ini? Jawabannya tidak kok. Kalau kita mau cross check ke lapangan gitu, pasti banyak yang nggak puasa. Mereka itu orang Islam, mereka sehat, mereka di rumah saja nggak kemana-mana, nggak bepergian. Sekarang itu mungkin PSBB, lockdown, nggak kemana-mana. Tapi mungkin juga mereka di rumahnya nggak puasa, padahal mereka sehat. Mereka laki-laki tidak haid misalnya, mereka sehat, tapi mereka tidak berpuasa, padahal mereka orang Islam. Nah gitu. Jadi sama saja pertanyaannya seperti tadi. Jadi kewajiban melaksanakan hukum waris dalam Islam itu tercantum dalam Al-Quran. Jangan dianggap main-main. Hukum waris dalam Islam itu diatur dalam surat An-Nisa tadi, 11-12. Itu mengatur tadi tentang hukum warisnya. Ayat 13, ayat 14 itu janji Allah dalam Al-Quran. Ayat 13 itu Allah menjanjikan siapa saja yang patuh melaksanakan hukum waris dari Allah, jaminannya surga. Ayat berikutnya, ayat 14, Allah itu mengancam. Siapa saja yang membangkang terhadap hukum waris dari Allah, dia tidak mau patuh terhadap hukum waris dari Allah, ancamannya neraka. Itu bukan saya yang bilang, itu Al-Quran. Bisa dibuka dalam Al-Quran di surat An-Nisa. Jadi itu sangat berat resikonya terkait hal itu. Jadi seperti itu ya, saya kira teknisnya untuk hal itu.